Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nafis Munawarah dan Nafas Jaliza akan menjelaskan materi tentang distribusi gamma. Terdapat 5 bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama merupakan definisi dan sifat-sifat fungsi gamma. Yang kedua, definisi dan bentuk umum distribusi gamma. Yang ketiga, ciri-ciri distribusi gamma. Yang keempat, pembuktian parameter distribusi gamma. Dan yang kelima merupakan contoh soal. Definisi dan sifat-sifat fungsi gamma. 1. Definisi fungsi gamma. Fungsi gamma merupakan salah satu komponen di dalam berbagai fungsi distribusi peluang yang teraplikasikan dalam teori peluang, statistika, dan kombinatorik. Fungsi gamma diperkenalkan pertama kali oleh seorang matematikawan Swiss bernama Leonhard Euler pada tahun 1707 sampai 1783 sebagai bentuk generalisasi faktorial untuk bilangan tak bulat. Fungsi gamma didefinisikan sebagai integral tak wajar. Integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1 E pangkat min X dx untuk alfa lebih besar daripada 0. Yang kedua, sifat-sifat fungsi gamma. Sifat yang pertama, gamma kali n tambah 1 sama dengan n gamma kali n, dengan n lebih besar dari 0. Yang kedua, gamma kali n tambah 1 sama dengan n faktorial, dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, gamma kali n sama dengan n gamma kali n tambah 1 per n. Yang keempat, gamma kali 1 per 2 sama dengan akar pi. Selanjutnya, definisi dan bentuk umum distribusi gamma. 1. Definisi distribusi gamma. Distribusi gamma merupakan salah satu distribusi peubah acak kontinu dengan parameter skala alfa lebih besar dari 0 dan parameter bentuk beta lebih besar dari 0, di mana alfa beta adalah bilangan real positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk suatu distribusi tidak hanya ditentukan oleh peubah acak saja, tetapi juga oleh parameternya. Pengaruh parameter alfa beta pada distribusi gamma dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada distribusi gamma. Jika parameter distribusi gamma diberikan suatu nilai atau syarat, maka distribusi gamma akan membentuk distribusi peluang kontinu yang lain. Salah satu distribusi kontinu dalam statistika adalah distribusi gamma, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam bidang rekayasa dan sains. Yang kedua, bentuk umum distribusi gamma. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali gamma kali alfa dan kali x pangkat alfa kurang min 1 kali e min x per beta, dengan x lebih besar dari 0 dan alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0 dan 0 untuk x lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri distribusi gamma. Yang pertama, distribusi gamma dimulai dari 0 sampai tak hingga. Yang kedua, mempunyai dua parameter yaitu alfa dan beta. Yang ketiga, jumlah tertentu kejadian ini adalah alfa dalam distribusi gamma. Yang keempat, waktu atau ruang antara terjadinya sejumlah tertentu kejadian Poisson terjadi merupakan peubah acak yang fungsi padatnya diberikan oleh distribusi gamma. Selanjutnya, pembuktian parameter distribusi gamma. Distribusi gamma memenuhi syarat sebagai fungsi padat peluang. Peubah acak kontinu X merupakan distribusi gamma dengan parameter jika fungsi padat peluang diberikan oleh fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma kali alfa x pangkat alfa min 1 kali e pangkat min x per beta dengan x lebih besar dari 0 dan 0 untuk x lainnya, di mana alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Fungsi disebut fungsi kepadatan peluang atau distribusi gamma dari peubah acak X kontinu jika memenuhi kedua syarat fungsi peluang, yaitu yang pertama fx lebih besar sama dengan 0 dan yang kedua integral minta hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Selanjutnya, pembuktian. Diketahui fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa kali gamma kali alfa x pangkat alfa min 1 kali e pangkat min x per beta dx. Akan dibuktikan integral minta hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Buktinya, fx sama dengan integral minta hingga sampai tak hingga fx dx. Fx sama dengan integral minta hingga sampai 0 fx dx tambah integral 0 sampai tak hingga fx dx. Yang ketiga, fx sama dengan integral minta hingga sampai 0 fx dx tambah integral 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alfa kali gamma kali alfa x pangkat alfa min 1 kali e pangkat min x per beta dx. Fx sama dengan integral minta hingga sampai 0, karena di atasnya tidak ada nilai maka fx dx menjadi 0 tambah integral 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alfa gamma kali alfa x pangkat alfa kurang 1 kali e pangkat min x per beta dx. Kita misalkan y sama dengan x per beta dan beta sama dengan x per y dengan bj sama dengan x. Selanjutnya, beta kali 1 dy sama dengan 1 dx. Beta dy sama dengan dx. Kita masukkan
fx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 dx tambah integral 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alfa gamma kali alfa kali by pangkat alfa min 1 kali e min y b dy. Selanjutnya fx sama dengan 0 tambah integral 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alfa gamma kali alfa kali beta pangkat alfa kali beta min 1 kali y pangkat alfa min 1 kali e min y b dy. Selanjutnya fx sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per gamma kali alfa kali y pangkat alfa min 1 kali e pangkat min y dy. Fx sama dengan 1 per gamma kali alfa integral 0 sampai tak hingga y pangkat alfa min 1 e min y dy. Fx sama dengan 1 per gamma kali alfa kali gamma kali alfa. Kita coret gamma kali alfanya menjadi fx sama dengan 1. Dan terbukti distribusi gamma memenuhi syarat sebagai fungsi pada peluang. Saya Nafis Munawarah akan menjelaskan video part 2 tentang pembuktian parameter distribusi gamma, yaitu jika X berubah acak distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta, maka untuk rataannya atau mean dari distribusi gamma adalah EX sama dengan alfa kali beta. Pembuktiannya, untuk pertama kita mencari nilai harapan X-nya dulu. Kita masukkan bentuk umum dari rataan, yaitu EX sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X kali Fx sama dengan dx. EX sama dengan integral min tak hingga sampai 0 X Fx dx tambah integral 0 sampai tak hingga X Fx dx. EX sama dengan integral min tak hingga sampai 0 X, kita masukkan rumus di bentuk umum distribusi gamma, yaitu 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 E pangkat min X per beta dx tambah integral 0 sampai tak hingga X 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa dikali X per X pangkat alfa kurang 1 E pangkat min X per beta dx. EX sama dengan 0 tambah integral 0 sampai tak hingga X 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta dx. Karena 1 per beta pangkat alfa kali gamma alfa itu adalah konstanta, bisa dikeluarkan, yaitu jadinya 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 sampai tak hingga X dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta dx. Karena ada 2X maka bisa digabungkan. Ingat sifat perpangkatan yaitu A pangkat alfa dikali A pangkat A dikali A pangkat B sama dengan A pangkat A ditambah B. Jadinya X pangkat 1 ditambah dikali X pangkat alfa kurang beta, jadinya X pangkat 1 ditambah alfa kurang 1. Hasilnya yaitu EX sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa dikali E pangkat min X per beta dx. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan X per beta. Beta sama dengan X per Y. BY sama dengan X. Selanjutnya cari turunan BY dan X, yaitu B dikali 1 DY sama dengan 1 DX. BDY sama dengan DX. Selanjutnya kita substitusikan yang dimisalkan tadi, yaitu EX sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 sampai tak hingga nilai X kita masukkan beta dikali Y pangkat alfa dikali E pangkat min Y beta kali DY. EX sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 sampai tak hingga beta pangkat alfa dikali Y pangkat alfa E pangkat min Y B D beta D. EX sama dengan beta pangkat alfa dikali beta per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa dikali E pangkat min Y dy. Karena yang ini bisa dicoret, jadinya beta per gamma alfa integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa dikali E pangkat min Y dy. EX sama dengan beta per gamma dikali alfa dikali gamma dalam kurung alfa tambah 1. Gamma alfa tambah 1 ini diperoleh dari bentuk umum fungsi gamma, yaitu gamma alfa sama dengan integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min Y dy. Alfa kita masukkan dengan nilai alfa tambah 1, jadinya gamma alfa tambah 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa tambah 1 dikurang 1 E pangkat min Y dy. 1 dikurang 1 kan 0, jadinya bisa menghasilkan hasil yang ini lagi. Jadinya nilai ini gamma alfa ditambah 1. EX sama dengan alfa kali beta, jadinya terbukti yang diketahui tadi. Jadi terbukti bahwa EX sama dengan alfa kali beta.
Selanjutnya, kita cari nilai harapan X kuadratnya. X kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X fx dx. Dalam kurung X pangkat 2 sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat dikali fx dx tambah integral 0 sampai tak hingga X kuadrat fx dx. Dikali X kuadrat sama dengan integral tak hingga sampai 0. Integral min tak hingga sampai 0, X kuadrat kita masukkan rumus dari distribusi gamma tadi. Prosesnya sama dengan mencari nilai harapan X tadi. Integral min tak hingga sampai 0, X kuadrat dikali 1, beta pangkat alfa dikali gamma alfa, X pangkat alfa kurang 1 dikali pangkat min X per beta, tambah dx tambah integral 0 sampai tak hingga X kuadrat dikali 1, per beta pangkat alfa dikali gamma alfa, X pangkat alfa kurang 1, pangkat min X per beta dx. X kuadrat sama dengan 0 tambah integral 0 sampai tak hingga X kuadrat dikali 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa, X pangkat alfa kurang 1, pangkat min X beta dx. X kuadrat sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa. Ini dijadikan konstanta, dikeluarkan. Integral 0 sampai tak hingga X kuadrat dikali X pangkat A kurang alfa kurang 1, pangkat min X per beta dx. Sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa, integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa tambah 1, dipangkat min X per beta dx. Ini kenapa X pangkat A tambah 1? Karena X pangkat 2 tambah A kurang 1. Jadinya 2 kurang 1 sama dengan 1. Alfa tambah 1 jadinya. Selanjutnya kita misalkan lagi Y sama dengan X per beta, BY sama dengan X, BDY sama dengan DX. Jadinya kita diskusikan lagi. X pangkat 2 sama dengan 1 per beta dikali gamma alfa, integral 0 sampai tak hingga nilai X kita masukkan beta dikali Y pangkat alfa tambah 1, pangkat min Y beta dy. Sama dengan beta pangkat alfa tambah 1 dikali beta per beta pangkat alfa dikali gamma alfa. Jadinya beta di sebelah sini dikeluarkan dari integralnya, makanya jadinya begini. Beta pangkat alfa tambah 1 dikali beta per beta pangkat alfa dikali gamma alfa, integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa tambah 1, pangkat min Y dy. X kuadrat sama dengan, ini bisa dicoret, beta pangkat alfa dengan beta pangkat alfa, jadinya beta pangkat 2 per gamma alfa integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa tambah 1, pangkat min Y dy. Sama dengan beta pangkat 2 per gamma alfa dikali gamma alfa tambah 1. Ini juga menggunakan rumus dari fungsi gamma tadi. X pangkat 2 sama dengan beta pangkat 2 per gamma alfa, beta alfa tambah 1 tambah 1. Ini kan bisa alfa, ini nilai alfa ini kita masukkan alfa tambah 1. Jadinya nanti bila dijumlahkan hasilnya mendapat nilai yang di atas ini. X kuadrat sama dengan beta dikali alfa tambah 1 kali gamma alfa tambah 1 per gamma alfa. X kuadrat sama dengan beta pangkat 2 alfa tambah 1 dikali alfa dikali gamma alfa per gamma alfa. X pangkat 2 sama dengan alfa dalam kurung alfa tambah 1 dikali beta pangkat 2. Ini jadi terbukti X pangkat 2 sama dengan alfa dalam kurung alfa tambah 1 dikali beta pangkat 2. Selanjutnya kita akan mencari pembuktian varian dari distribusi gamma, yaitu varian X sama dengan alfa dikali beta pangkat 2. Pembuktiannya, kita masukkan rumus dari rumus varian, yaitu varian X sama dengan dalam kurung X pangkat 2 dikurang dalam kurung kali X tutup kurung pangkat 2. Kita masukkan nilai dikali X kuadrat tadi, yaitu alfa dikali dalam kurung alfa tambah 1 dikali beta pangkat 2 dikurang alfa dikali beta pangkat 2 sama dengan alfa pangkat 2 tambah alfa dikali beta pangkat 2. Ini dikalikan ke dalam alfa kali alfa dan alfa dikali plus 1 dikurang alfa pangkat 2 dikali beta pangkat 2. Ini juga dikalikan, dikuadratkan alfa dikali betanya. Varian X sama dengan alfa kali alfa pangkat 2 dikali beta pangkat 2 tambah alfa dikali beta pangkat 2 dikurang alfa pangkat 2 dikali beta pangkat 2. Ini alfa, yang ini bisa dicoret dengan yang ini, habis jadinya varian X sama dengan alfa dikali beta pangkat 2. Jadi terbukti bahwa varian X sama dengan alfa dikali beta pangkat 2. Selanjutnya kita akan membuktikan pembangkit momen distribusi gamma, yaitu MXT sama dengan dalam kurung 1 dikurang beta
beta dikali T tutup kurung pangkat min alfa. Pembuktiannya, mx T sama dengan, ini rumus dari fungsi pembangkit momen, yaitu 1 dikurang beta dikali T pangkat min alfa. mx T sama dengan E, ini rumusnya E dikali E pangkat Tx. Atau bisa juga ini mx T ini bisa ditulis sama dengan E dikali E pangkat Tx. E dikali E pangkat Tx sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat Tx fx dx. Ini rumus dari pembangkit momennya. mx T sama dengan integral min tak hingga sampai 0 E Tx fx dx tambah integral 0 sampai tak hingga, ini ada sambungannya, E pangkat Tx fx dx. mx kali T sama dengan 0 tambah integral 0 sampai tak hingga E pangkat Tx 1 dikali 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta dx. Sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta dikali E pangkat Tx dx. Nah, di sini karena E pangkat min X per beta dikali E pangkat Tx ini basisnya sama, jadi bisa dijumlahkan. Jadinya integral 0 sampai tak hingga dikali 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min X per beta tambah Tx dx. Integral 0 sampai tak hingga sama dengan beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa kurang 1 E pangkat min ini dikeluarkan. Jadinya min dalam kurung X per beta dikurang Tx dx. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan X per beta dikurang Tx, Y sama dengan X kurang beta Tx per B, BY sama dengan X kurang beta Tx, Y sama dengan X dikurang beta Tx dikali B beta pangkat min 1. Nah, untuk dy-nya sama dengan 1 dikurang beta dikali T dikali beta pangkat min 1 dx. Beta dy sama dengan 1 dikurang beta T dx. Untuk nilai dy-nya sama dengan 1 dikurang beta dikali T per beta dx. Dan untuk nilai dx-nya sama dengan beta dy per 1 dikurang beta T. By sama dengan X dikurang beta Tx. Atau bisa juga By sama dengan X dalam kurung 1 dikurang beta dikali T. Dan untuk nilai X-nya sendiri sama dengan beta dikali Y per 1 dikurang beta T. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Dan kan ini yang diketahui terakhir tadi. Kita substitusikan menjadi integral 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa. Nilai X kita masukkan dengan beta dikali Y per 1 dikurang beta T pangkat alfa kurang 1. E pangkat min Y. 1 nilai dx-nya kita masukkan beta per 1 dikurang beta T dy. Mx dikali T sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per beta pangkat alfa gamma alfa dikali beta pangkat alfa kurang 1 dikali Y pangkat alfa kurang 1 per 1 dikurang beta T di pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min Y kali beta per 1 kurang beta T dy. Integral 0 sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1 per gamma alfa dikali Y pangkat alfa kurang 1 per 1 kurang beta T pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min Y dikali 1 per 1 kurang beta T dy. Nah, selanjutnya yang 1 per gamma alfa dikali 1 kurang beta T dalam kurung 1 kurang beta T pangkat alfa kurang 1 dikeluarkan. Integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa kurang 1 E pangkat min Y dy. Sama dengan 1 per gamma alfa dalam kurung 1 kurang beta T dalam kurung 1 kurang beta T pangkat alfa dalam kurung 1 kurang beta T pangkat min 1. Ini dipisahkan. Makanya jadinya begini. Dikali gamma alfa. Gamma alfa ini adalah rumus dari fungsi gamma, yaitu yang di atasnya ini integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa kurang 1 dikali E pangkat min Y dy. Makanya ditulis gamma alfa. Mxt sama dengan 1 per 1 kurang beta pangkat alfa dikali 1. Ini kan bisa dicoret dengan gamma alfa yang ini. Dan yang ini jika dijumlahkan pangkatnya menjadi 1 dikurang beta T pangkat 0. Kan pangkat 0 hasilnya 1. Jadi tersisa 1 per 1 kurang beta T pangkat alfa dikali 1. Selanjutnya mxt sama dengan 1 per dalam kurung 1 kurang beta T pangkat alfa dikali 1 kurang beta T pangkat min alfa
dikali 1 per 1 kurang beta T pangkat min alfa. MXT sama dengan 1 kurang beta T pangkat min alfa. Jadi terbukti bahwa MXT sama dengan dalam kurung 1 kurang beta T kurung pangkat min A, min alfa. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari distribusi gamma. Di kota tertentu, konsumsi daya listrik harian dalam jutaan kWh adalah variabel acak X yang memiliki distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. A. Tentukan probabilitas bahwa pada hari tertentu konsumsi daya harian akan melebihi 9 juta. B. Tentukan rataan dan variannya. Jadi penyelesaiannya kita buat diketahui dulu, yaitu alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Yang ditanyanya yaitu untuk yang A, P dalam kurung X lebih dari 9. Peluang X lebih dari 9. Dan B, rataannya dan variannya yaitu EX dan varian X. Selanjutnya kita cari yang A dulu. P, X lebih besar dari 9, lebih dari 9 sama dengan integral 9 sampai tak hingga dimasukkan rumus dari distribusi gamma, yaitu 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat min alfa kurang 1 E pangkat min X per beta dx. Karena nilai alfa dan beta sudah diketahui, kita masukkan nilainya. Integral 9 sampai tak hingga 1 per beta diketahui 3, kita masukkan 3, dan alfa diketahui sama dengan 2, yaitu kita masukkan 2, jadinya 3 pangkat 2 dikali gamma alfa. Jadi gamma dikali 2, X 2 kurang 1 dikali E pangkat min X per 3 dx. Sama dengan integral 9 sampai tak hingga X pangkat 2 dikurang 1 dikali E pangkat min X per 3 per 3 pangkat 2 gamma kali 2 dx. Sama dengan integral 9 sampai tak hingga X E pangkat min X per 3. 2 kurang 1 kan 1, jadinya pangkat 1 X dikali E pangkat min X per 3 per angka 3 kali 3, 9. Kita gunakan sifat dari fungsi gamma yang ini. 9 dalam kurung 2 kurang 1 faktorial dx. Selanjutnya, sama dengan integral 9 sampai tak hingga X pangkat X kali E pangkat min X per 3 per 9 dx. Nah, untuk yang di sini kita gunakan integral parsial. Di sini kita misalkan U sama dengan X, ini U-nya, X ini U, E pangkat min X per 3 ini adalah dV. Jadinya U sama dengan X, maka DU sama dengan DX, dV sama dengan E pangkat min X per 3, maka V-nya min 3 dikali E pangkat min X per 3. Untuk bentuk integralnya, integral U dV sama dengan U dikali V kurang integral V du. Tinggal kita masukkan yang dimisalkan tadi. Jadinya 1 per 9 dalam kurung X dikali min 3 E pangkat min X per 3. Nah, ini kan nilai U dikali V. Nilai U-nya X dan V-nya min 3 E pangkat min 3 min X per 3 dikurang. Ini integral V du. Integral dari V sama dengan min 3 E pangkat min X per 3. Du sama dengan dx. Px lebih dari 9 sama dengan 1 per 9 min 3 E pangkat min X per 3 tambah integral 3 tambah 3 integral E pangkat min X per 3 tutup kurung. Sama dengan 1 per 9 min 3 X E pangkat min X per 3 tambah 3 dikali E dikali min 3 E pangkat min X per 3. Batasnya yaitu 9 sampai tak hingga. 1 per 9 dalam kurung min 3 X dikali E pangkat min X per 3 dikurang 9 E pangkat min X per 3. Integral ini batasnya 9 sampai tak hingga. Jadinya Px lebih dari 9 sama dengan 1 per 9 dikali dalam kurung min 3 dikali tak hingga E pangkat min tak hingga per 3 dikurang 9 E pangkat min tak hingga per 3 dikurang dalam kurung min 3 dikali 9 kali E pangkat min 9 per 3 dikurang 9 E pangkat min 9 per 3. Px lebih dari 9 sama dengan 1 per 9 kali 27 dalam kurung 27 E pangkat min 9 per 3 tambah 9 E pangkat min 9 per 3. Karena ini bernilai 0, semua yang dikalikan tak hingga bernilai 0, jadinya kita cuma tuliskan hasil yang dari sini. Px lebih dari 9 sama dengan 3 E pangkat min 3 tambah E pangkat min 3 sama dengan 4 E pangkat min 3. Nilai dari 4 E pangkat min 3 ini yaitu 0
0,1992. Jadi, probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan air tidak mencukupi adalah 0,1992. Selanjutnya kita mencari nilai petaan dan variannya. Pertama kita cari nilai EX-nya. EX sama dengan rumusnya alfa dikali beta. EX sama dengan 2 dikali 3. EX sama dengan 6. Jadi rataannya adalah 6. Untuk varian X rumusnya yaitu alfa dikali beta kuadrat. Alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3 dipangkatkan 2. Jadinya 2 dikali 9 sama dengan 18. Jadi variannya adalah 18. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.